Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan.
Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, misa ini disebut misa missio canonica, dan itu berarti misa perutusan kanonik atau perutusan resmi. Dan yang diutus adalah 37 alumni Stikper Toraja yang kemarin sudah menjalani wisuda. Saya kira Injil pada hari ini, khususnya perumpamaan dalam Injil pada hari ini, membawa suatu pesan yang tepat, yang relevan bagi para utusan. Tadi pada awal Injil kita mendengar ada seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Apa jawab anak itu? "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan mengatakan, memberi pesan atau permintaan yang sama. Dan anak itu menjawab, tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ini tepat sekali, saya kira, bacaan Injil pada hari ini untuk para utusan. Kemarin dalam acara wisuda, kalian para utusan sudah mengangkat janji, ya kan? Jadi sama seperti anak sulung dalam perumpamaan tadi. Baik Bapak, bukan saja baik Bapak, tapi mengangkatnya dengan janji, dengan sumpah. Itu jauh lebih kuat lagi kan, lebih suci lagi. Dan saya percaya bahwa kalian tidak akan mengikuti anak sulung tadi. Sudah mengangkat janji tetapi tidak melaksanakan. Namun saudari-saudara yang terkasih, kendati pun sudah mengangkat janji, bahkan sumpah untuk itu, ya kalian kan belum mengenal situasi, ya, apa yang konkret di tengah-tengah ini. Dan jangan lupa, Yesus ketika mengutus murid-muridnya itu mengatakan, "Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala." Apa artinya? Artinya bahwa kalian akan menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan. Dan itu bisa merontokkan janji suci yang kalian kemarin telah ucapkan dengan hikmat. Kita harus realistis. Lihatlah beberapa contoh. Pada setiap upacara pelantikan resmi pada masyarakat sipil, setiap pejabat juga kan mengangkat sumpah.
Tetapi kita tahu juga bahwa banyak yang tidak setia pada janjinya itu. Upacara pernikahan, dan saya kira itu dalam setiap agama itu dirayakan secara hikmat dalam upacara keagamaan. Dalam pemberkatan nikah Katolik kita tahu sumpah janji seia sekata sehidup semati, baik dalam untung maupun dalam malang. Tetapi kita tahu juga bahwa banyak keluarga yang dewasa ini retak, runtuh. Dan banyak contoh yang kita bisa berikan bahwa janji itu, bahwa jawab ya baik itu akan menghadapi banyak tantangan. Lalu tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana supaya kalian setia pada janji perutusan itu. Nah, saya ingin mengundang kalian karena saya kira bukan tanpa pertimbangan, bukan tanpa alasan bahwa misa missio canonica untuk perutusan resmi kalian itu diadakan di Pusat Siara Keluarga Kudus Saapak Bayo-Bayo Toraja ini. Dan saya tidak tahu apakah yang sudah memperhatikan bahwa tema atau pesan inti yang mau disampaikan kepada masyarakat, yang mau disampaikan kepada dunia lewat Pusat Siara Keluarga Kudus Nazaret ini berbunyi harmoni semesta berbasis keluarga. Dan dalam pesan inti itu termaktub dua pokok masalah global yang akan kiranya terus dalam jangka panjang akan dihadapi oleh umat manusia. Apa itu? Tema ekologi dan tema keluarga. Dua tema yang sungguh-sungguh menjadi persoalan global bagi umat manusia dewasa ini. Mari kita sebentar melihat tema ekologi. Kita sering mendengar bahwa umat manusia pada saat ini sudah sampai pada era 5.0. Ada yang mengatakannya juga 4.0. Tetapi kalau ditambah pada awal itu era manusia peramu, lalu memang sudah menjadi 5.0. Era manusia peramu adalah manusia yang mempertahankan hidupnya lewat apa yang disiapkan oleh alam. Tinggal memetiknya saja. Apa yang disiapkan oleh Ibu Pertiwi, oleh alam ini. Kemudian manusia berkembang meningkat lagi ke era 2.0. Itulah era agraris. Nah, di situ manusia tidak saja tinggal memetik apa yang disiapkan oleh alam, tetapi manusia sudah mulai mengolah alam itu supaya menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup secara sederhana. Berkembang terus, lalu manusia tiba pada era 3.0, itulah era industri. Kemudian berlanjut terus memasuki era 4.0, itu era komputer, era internet, era digital.
Dan kini dikatakan manusia sedang masuk di dalam era 5.0, itu era artificial, itu era akal budi buatan. Nah, sesungguhnya masalah menyangkut ekologi, menyangkut alam, sesungguhnya mulai itu pada era industri. Ketika berkat saling mendukung antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh merubah muka bumi ini. Manusia semakin memperlihatkan kekuasaannya atas alam. Dan ini membawa kepada hal yang sungguh membawa akibat yang baik sungguh-sungguh bagi manusia, tetapi di samping juga itu akibat yang jelek, yang buruk. Mengapa? Karena ketika itu manusia semakin memperlakukan alam, memperlihatkan kekuasaannya atas alam, dan memperlakukan bumi ini bagai barang tambang yang harus dikuras habis demi kepentingan manusia, khususnya kepentingan ekonomi. Akibatnya apa? Bumi semakin rusak demi untuk semakin menjadikannya bagai barang tambang yang harus dikuras habis demi untuk kepentingan ekonomis manusia. Dengan segala akibatnya, muncul persoalan yang sangat serius. Apalagi sampai sekarang ini kita lihat bagaimana lama-kelamaan bumi ini semakin rusak, dan akan, kalau tidak dikendalikan oleh manusia itu sendiri, lalu lama-kelamaan bumi ini tidak akan lagi bisa didiami oleh umat manusia. Jadi dengan merusak alam, manusia membahayakan keberlanjutan hidupnya sendiri lagi. Itulah masalah ekonomi. Demi untuk kepentingan ekonomis, tanpa etika dan berbahaya sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Menimbulkan jurang antara manusia yang kaya dan manusia yang miskin. Seringkali dikatakan bahwa secara umum hanya 20% penduduk bumi yang memiliki 80% dari kekayaan yang disiapkan oleh ibu bumi ini bagi manusia. Sehingga 80% penduduk bumi hanya memiliki 20% kekayaan bumi ini. Akibatnya apa yang kita lihat? Begitu banyak anak manusia yang selalu terancam mati kelaparan. Dan dikatakan bukan karena ibu pertiwi ini, bukan karena ibu bumi ini tak lagi mampu untuk memberi makan kepada anak-anaknya, tetapi akibat keserakahan dari manusia, segelintir manusia, maka menjadi seperti ini. Itulah masalah besar yang dihadapi. Dan itulah tema pertama yang termaktub dalam pesan inti dari pusat siara ini. Harmoni semesta, mengembalikan sikap manusia itu supaya membangun alam lingkungan, bumi ini, bukan memperlakukannya terus-menerus sebagai barang tambang yang harus dikuras habis, tetapi sebagai taman yang harus dikelola dengan baik. Bahkan Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si mengatakan
bumi ini bagaikan seorang ibu yang mempersiapkan makan untuk anak-anaknya. Tetapi akibat dari ulah anak-anak itu sendiri, ibu bumi ini, ibu pertiwi ini menderita. Tetapi ketika ibu menderita, maka yang akan menderita pula adalah anak-anaknya. Itulah masalah besar yang sedang melanda bumi ini. Tema kedua dalam pesan inti di sini adalah keluarga. Keluarga juga yang disebut dalam ilmu sosiologi itu adalah sel masyarakat, dan lalu dikatakan kalau sel itu baik, maka masyarakat akan baik. Sebaliknya, kalau sel itu sakit, maka masyarakat akan sakit. Kenyataannya, sel itu sedang sakit keras, menghadapi sekian banyak tantangan. Akibat juga dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat manusia semakin menjadi manusia yang individualistis, yang menjadikan dirinya sendiri sebagai ukuran untuk segala sesuatu. Akibatnya apa? Ini lebih-lebih terasa menjadi serangan besar bagi hidup keluarga sebagai sel masyarakat, yang oleh gereja kita, gereja Katolik, menyebutnya itu sebagai gereja kecil, eklesiol.